Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jawa Barat. Senang sekali siang hari ini saya Gilang Hafidzi menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Pemirsa, ini terkait dengan seperti yang kita ketahui, kebijakan efisiensi anggaran telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam rangka menjaga stabilitas fiskal dan juga memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Namun meski efisiensi anggaran diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya negara, di sisi lain kebijakan ini juga menghadirkan sejumlah tantangan tersendiri bagi sektor-sektor tertentu dalam perekonomian maupun dalam menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pada kesempatan siang hari ini dalam Ruang Publik kita akan membahas terkait dengan efisiensi anggaran, peluang atau ancaman bagi perekonomian nasional. Dan di dalam dialog selama 1 jam ke depan kita akan juga bersama. Saya tidak sendiri, hanya kami bersama dengan co-host yaitu Bapak Hermawan Sukoasih selaku Kepala Bidang PPA 1 Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Pak Hermawan, selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Mas Gilang. Baik, luar biasa. Nanti kita jalankan diskusi ini yang pastinya juga bersama dengan narasumber ya Pak ya. Siap. Terkait dengan tema efisiensi anggaran, apakah peluang atau ancaman bagi perekonomian nasional. Kami juga nanti akan menghadirkan PLT Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Tauhid SE MSc IBM MBA. Dan juga tentunya yang sudah hadir bersama kami di Studio 1 TVRI Jawa Barat, yaitu Bapak Ferry Hadianto SEMA selaku pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran. Selamat siang Pak Ferry. Sehat Pak Ferry? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah bersama kami di Ruang Publik di siang hari ini, dan pastinya kita juga membahas isu atau mungkin juga saat ini yang disoroti terkait dengan fokus efisiensi anggaran. Ini banyak menjadi tantangan juga gitu untuk masyarakat yang mungkin juga perlu pemahaman saat ini yang menyaksikan program Ruang Publik ini. Nah, mungkin saya juga menyerahkan ke Pak Hermawan, kalau kita berbicara mengenai efisiensi anggaran, yang menjadi peluang ini seperti apa, dan mungkin ke depannya skema dalam bisa mengoptimalisasi efisiensi yang mungkin juga menjadi fokus dari pemerintah ini seperti apa? Silakan Pak Hermawan. Baik, terima kasih Mas Gilang. Yang saya hormati Pak Ferry dan Mas Gilang. Terkait dengan tema kita, efisiensi anggaran, peluang atau ancaman untuk perekonomian nasional, ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting di saat ini ya, karena kita lihat dampak daripada adanya efisiensi anggaran itu luar biasa. Ada demo, ya, demo menyebutkan Indonesia gelap. Kemudian sentimen-sentimen keberatan dari beberapa tokoh, pejabat dan masyarakat bahkan ya. Ini dampak dari keluarnya Inpres nomor 1 tahun 2025. Karena apa, di sana ada penghematan ataupun efisiensi dari belanja pemerintah 300 triliun lebih atau setara dengan 8,5% dari APBN. KL-nya kena 256,1 triliun, kemudian transfer ke daerahnya itu kena sekitar 50,5 triliun. Nah, efisiensi anggaran itu sebenarnya digunakan untuk apa saja sih oleh pemerintah, sehingga hal tersebut apakah mengganggu perekonomian? Ini yang sebenarnya harus dipahami oleh semua pihak ya, sehingga masyarakat tidak salah dalam menyikapi adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ini harapan kami, sehingga acara ini sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak, baik mahasiswa, baik para pengusaha. Sehingga saya juga mengajak Pak Ferry ini, pakar ekonomi kita dari Unpad, untuk menjelaskan secara gamblang supaya tidak simpang siur beritanya ya, sehingga membawa Indonesia menjadi semakin tidak baik. Bahkan di beberapa kementerian bulan yang lalu itu sampai listrik saja dimatikan, ya, AC dimatikan, kantornya remang-remang. Ya, ini terjadi ya. Nah, pada kesempatan ini, melihat kondisi seperti ini Pak Ferry ya, saya ingin bertanya ini kepada Pak Ferry ini, dari kacamata kampus, ya, bagaimana sebenarnya melihat efisiensi anggaran? Seperti apa sebenarnya efisiensi itu? Kalau
kita lihat dari sisi akademik, efisiensi anggaran mungkin memang logikanya akan berdampak gitu terhadap perekonomian. Karena apa? Dia dari rumus GNP ya, perekonomian itu ada rumus GNP sama dengan sekian-sekian termasuk G. Nah, G itu pengeluaran pemerintah. Faktanya dipotong 300 sekian triliun. Nah, ketika G turun otomatis GNP akan turun. Logikanya begitu. Tapi bagaimana memahamkan kepada masyarakat itu bisa tidak terjadi. Sehingga para mahasiswa yang notabene juga memahami masalah ekonomi biar tidak salah tangkap. Karena efisiensi itu tidak uangnya terus dipegang presiden, tidak. Kembali ke masyarakat kok sebenarnya. Nah itu ya kira-kira. Nah, tolong Pak Ferry bisa menjelaskan dari sisi akademik kira-kira efisiensi anggaran itu seperti apa? Ya, silakan Pak Ferry. Monggo Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Hermawan dan juga Kang Gilang. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas undangannya untuk bisa berdiskusi di TVRI Bandung. Memang kalau kita lihat efisiensi anggaran cukup mengejutkan ya. Karena hampir tidak ada dulu waktu di kampanye Pilpres gitu, bicara tentang efisiensi anggaran. Tapi tiba-tiba awal tahun 2025 keluar Impres nomor 1 tahun 2025 yang isinya efisiensi anggaran. Betul seperti yang dikatakan oleh Pak Hermawan bahwa secara total sebenarnya tidak ada pengurangan APBN secara total nilai APBN. Dan itu nggak boleh karena APBN itu kan didasarkan kepada undang-undang. Ya, jadi kalau misalnya bahasa realisasinya itu lebih kecil daripada undang-undang itu nggak boleh. Ya. Oleh karena itu yang berubah atau yang disesuaikan itu hanya tata kelolanya saja. Tata kelola ini jadi kata kunci Pak Hermawan ya, tata kelola. Sehingga sama seperti di rumah punya pendapatan bulanan tetap gitu. Lalu mengelolanya saja yang kemudian dipindahkan lah atau ditahan dulu, di hold, dicadangkan dan seterusnya. Jadi itulah yang dilakukan saat ini. Nah sehingga memang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh presiden, itu arahannya jelas. Ya. Yang ditahan atau ditata kelolakan untuk diefisiensikan itu tadi sudah disebutkan mungkin sekitar kurang lebih 8-9% dari total anggaran APBN. Nah lalu kemudian juga di dalam itu ada lagi turunannya. Jadi misalnya apa saja sih yang kemudian diefisiensikan? Kemudian yang diefisiensikan itu hanya belanja-belanja yang sifatnya tidak terkait langsung dengan katakan penciptaan output ataupun berdampak secara langsung kepada masyarakat. Contohnya misalnya tadi yang kita udah dengar ada perjalanan dinas. Nah sebentar Pak Ferry, bentar ya. Terkait dengan perjalanan dinas. Itu saya mendengar ada pernyataan dari beberapa tokoh perguruan tinggi yang mengatakan bahwa ketika perjalanan dinas itu dipotong, dikurangi, maka alokasi belanja masyarakat itu akan terpengaruh karena perjalanan dinas, pelaku perjalanan dinas akan berbelanja, akan beli tiket, akan menginap di hotel. Nah itu terpengaruh faktanya, sehingga dia merasa efisiensi ini mengganggu. Baik. Bagaimana menyikapinya? Baik. Nah, ini mungkin pertanyaan ini juga bisa kita lanjutkan nanti karena sesaat lagi juga kita nanti akan menghadirkan Pak Tauhid selaku PLT Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat. Mohon maaf, kita akan jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami di Ruang Publik. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Ruang Publik masih membahas terkait dengan tema efisiensi anggaran, peluang atau ancaman bagi perekonomian nasional. Dan telah hadir di Studio 1 TVRI Jawa Barat, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Tauhid SEMSC IBMBA selaku PLT Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat.
Selamat siang, Pak Tauhid. Selamat siang, Kang Sehat, Gilang. Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Mohon izin tadi kami sudah bahas terkait dengan tema efisiensi anggaran ini. Mungkin tadi masih di ranah bagaimana peluangnya dan kemudian juga ada tadi beberapa scoop. Salah satunya adalah yang tadi dibahas oleh Pak Hermawan berkenaan dengan perjalanan dinas ya Pak ya. Tadi sempat kita jeda sejenak, mungkin boleh dilanjutkan. Silakan Pak Hermawan. Tapi sebelum Pak Ferry menjawab, saya setuju kalau Pak Tauhid dulu nih. Baik, silakan. Kita tanya nih beliau, karena beliau ini yang punya duit. Se-Jawa Barat ini Baik. bawah komando Pak Tauhid. Gini Pak Tauhid, efisiensi anggaran itu sebenarnya apa Pak? Kok sampai masyarakat, mahasiswa khususnya demo dan mengatakan Indonesia gelap? Oh gitu. Sebenarnya seperti apa? Wujudnya ini seperti apa efisiensi anggaran itu? Iya, iya. Monggo Pak Tauhid. Silakan. Baik, terima kasih Kang Hermawan ya. Siap. Jadi pemirsa sekalian, hari ini adalah pemerintahan transisi ya. Pemerintahan transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Transisi pemerintahan itu hal yang biasa. Pertama kali mungkin terjadi pada tahun 2005 ketika transisi dari Bu Mega ke Pak SBY. Pada waktu itu kebijakan pemerintah tentu saja dalam pemerintahan yang baru ya, yang dipilih langsung waktu itu ada hal yang spesial. Apa spesialnya? Saya menyaksikan sendiri di DPR. DPR itu selama itu APBN itu baru boleh diamandemen setelah 1 semester. Nah, sementara pada waktu itu pemerintahan SBY mengatakan bahwa loh ini APBN siapa ya? gitu. APBN ini dibentuk oleh pemerintahan Megawati karena di tahun sebelumnya. Kemudian DPR juga mengatakan ini undang-undang produk siapa ya? Bukan produk saya nih, produk DPR yang lalu ini. Apa yang terjadi? Ributlah di situ. Bagaimana saya sebagai pemegang administrasi baru gitu, pemerintahan baru itu merasa ada sesuatu yang belum cocok, sesuai gitu ya dengan apa yang dikonstruksikan dalam APBN itu. Maka pada waktu itu akhirnya dari perdebatan diputuskan kalau amandemen atau ini belum ada APBN perubahan gitu ya. Akhirnya review. Nah, pada waktu itu APBN direview. Itu pertama kali itu ditemukan istilah review APBN di bulan awal tahun Februari, bahkan sampai selesainya baru sekitar Mei itu selesainya. Nah, transisi semacam ini sering terjadi. Hampir setiap 5 tahun sebenarnya. Kebetulan waktu itu SBY kan 10 tahun ya, 2 periode, sehingga transisinya ya setelah dari SBY ke berikutnya kan itu ya. Nah, sekarang ini Pak Jokowi ke 10 tahun juga. Kita nggak merasa di transisi jauh. Sekarang transisi ke Pak Prabowo. Pak Prabowo melihat bahwa sebentar ini saya punya prioritas. Ya. Jadi sebenarnya efisiensi yang dilakukan ini adalah reprioritizing ya. Jadi menyusun prioritas kembali. Ya. Ini. Nah, ada prioritas tertentu. Makanya efisiensi jangan dipandang sebagai seperti zaman-zaman lalu efisiensi itu memotong anggaran. Efisiensi ini bukan budget cut sebenarnya. Ini adalah reprioritasi ya, menyusun prioritas kembali gitu ya. Itu kira-kira. Maka sebenarnya agregat belanjanya nggak berkurang sama sekali. Tetap 3.621,3 triliun. Jadi apanya yang jadi masalah gitu ya kalau itu terjadi. Justru jangan-jangan dengan prioritas baru ini akan lebih mantap jalannya. Hanya hari ini kita masih dalam proses fixing untuk prioritas baru ini. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Pak Tauhid. Sebenarnya anggaran tidak dipotong ya Pak ya? Tidak berkurang untuk alokasi kepada masyarakat, kepada rakyat. Nah tapi ada efek ini. Ketika perjalanan dinasnya yang dipotong, nah ini nanti nih Pak. Cukup konkret ya efek ini. Ada pihak-pihak tertentu, perhotelan, transportasi, bahkan orang-orang yang jualan UMKM di dekat-dekat hotel, tempat-tempat wisata jadi berkurang. Karena sebenarnya yang melakukan tur itu juga banyak dulu PNS mungkin ya. Kalau dapat perjalanan dinas, dia menikmati itu. Tapi jangan salah,
uangnya buat belanja, buat nginep di hotel, buat beli tiket. Nah, mereka sedikit menjerit sekarang. Nah, bagaimana mensikapinya ini, Pak? Dari sisi pengusaha harusnya bagaimana nih ketika kondisinya kok seperti ini sekarang usaha saya? Iya. Nah, monggo. Ya memang di mana-mana kalau ada adjustment baru gitu seperti yang Pak Taufik katakan, ya pasti ada perubahan ataupun respon lah ya di dalam pelaku-pelaku ekonomi terutama sektor swasta. Dan itu kalau menurut saya wajar ya perubahan-perubahan itu. Justru kalau misalnya ada efisiensi dalam jangka pendek tidak ada respon apa-apa dari masyarakat, malah kita nanti takutnya bergerak ke arah yang salah, iya, karena nggak tahu tidak bisa mengevaluasi. Betul, saya pikir itu respon-respon itu suatu hal yang wajar. Biasa kalau dalam ilmu ekonomi itu mencari keseimbangan baru, namanya. Tapi bagi saya begini, bagi saya kan ini masalah tata kelola. Seperti saya setuju dengan Pak Taufik, nilai totalnya itu kan tidak berubah. Jadi yang ini kan hanya masalah tata kelola. Jadi kalau pusat perjalanan dinas juga kan tidak sepenuhnya dihilangkan perjalanan dinas, tapi itu kan nanti kan bisa bertahap ya, bisa bertahap melihat kepentingan dan seterusnya. Karena yang harus diperhatikan begini, betul bahwa APBN dan juga APBD ini kan kebijakan yang sifatnya diskresi. Itu tata kelola kan bisa dirubah setiap saat. Ya. Seperti kayak waktu COVID aja, ketika ada masalah COVID, terus kemudian langsung tiba-tiba kita refocusing dan sebagainya, udah nggak ada masalah gitu. Jadi bagi saya kalaupun nanti kita lihat di semester 1 memang ada beberapa hal yang responnya terlalu berlebihan dalam ekonomi yang berjalan. Misalnya katakan di dalam kuartal 1 ini pertumbuhan ekonominya kok menurunnya relatif cukup besar. Nah itu jadi bahan evaluasi berikutnya. Dalam tata kelola efisiensi nanti mungkin ada juga yang salah perkiraan, salah forecast gitu. Nanti bisa diperbaiki dan seterusnya sambil jalan. Tapi yang paling penting, betul seperti kata Pak Tauhid adalah bahwa kita memandang APBN itu sampai 1 tahun anggaran. Bukan 1-2 bulan ke depan, 1 tahun anggaran. Nah inilah yang memang harus menjadi perhatian, walaupun sebenarnya dalam impres itu terlihat jelas ya, apa-apa saja yang diefisiensikan, dan mana yang juga tidak boleh, lalu juga pemerintah daerah seperti apa yang harus diefisiensikan gitu ya. Dan mana juga yang tidak boleh dipotong atau tidak boleh dikurangi, itu di impresnya terlihat jelas. Jadi saya sih masih optimis ya, kalau misalnya kita bicara ekonomi 1 tahun, saya masih optimis. Walaupun memang dalam kuartal 1 ini nanti ya, kita bisa lihat laporan BPS awal bulan April ya, mungkin nanti agak sedikit menurun atau sebagainya. Dan saya pikir itu hal yang wajar. Mungkin begini Pak Ferry ya, kalau saya perhatikan, sebenarnya ini mirip dengan refocusing zaman COVID, Pak. Ya, hampir sama. Menurut saya, Pak. Karena kalau dulu alokasi sudah, tapi dipotong juga. Tapi refocusing, dialihkan untuk belanja yang lain. Ini sama sebenarnya. Nah, sebenarnya apa saja sih, Pak? Dari 300 triliun itu dialihkan kemana saja nih, Pak? Ini maksud saya gini, zaman COVID katanya para usaha perekonomian ambruk. Tapi jangan salah, beberapa pengusaha berkibar. Betul. Bisa beli rumah, bisa mendirikan rumah makan. Itu yang terjadi. Nah, kondisi saat ini terjadi efisiensi, strategi apa ini bagi para pengusaha ini? Maksud saya gitu. Mau kemana nih pengusaha supaya tidak terjerembab dalam efisiensi anggaran, tapi justru bangkit. Nah, harapan saya mahasiswa juga paham itu. Ya, sehingga tidak perlu demo itu. Hanya bikin lelah sendiri, karena uangnya nggak hilang, nggak dikurangi kok. Tinggal masyarakat harus pinter-pinter ketika pengusaha ini ambruk ya harus segera beralih. Inovasi kalau dikenal di perusahaan atau di organisasi bisnis itu harus bisa melakukan inovasi. Itu pengusaha. Nah, sekarang biayanya untuk apa saja, Pak? Ini efisiensi itu kemana larinya? Supaya para pengusaha harapan saya bisa mengambil langkah ini. Betul, antisipatif ya. Ya, monggo Pak Tauhid. Baik, terima kasih. Jadi ini kalau kita bicara ekonomi tadi Kang Ferry ini emang ekonom kan, saya sering protes sama para ekonom ini. Ya, kenapa? Karena para ekonom ini menghitung peran pemerintah itu cuma dari APBN. Itu adalah kekeliruan besar menurut saya. Kenapa? Karena public finance itu memiliki kesamaan dengan public sectors. Public sectors itu bukan hanya general government yang punya APBN, APBD, APBDes gitu ya, ke desa.
tapi juga punya public corporation. Ini nanti yang akan dikelola oleh Danantara ini. Harusnya Danantara ini nanti ketika dia mengelola aset public corporation secara lebih besar, peran pemerintah lebih besar lagi. Saya hitung-hitungannya begini Kang Ferry. Kalau ternyata APBN kita dengan 3.000 triliun, katakanlah ya, saya sebut 3.000 triliun karena kemarin kan 3.000 sekian ya. 3.000 triliun bisa menghasilkan 10% peran pemerintah terhadap pembentukan GDP. Lah kalau public corporation punya uang sampai 12.000 triliun dan itu uangnya ada sejak hari pertama dan at the end mungkin dia menjadi 13.000 triliun, berapa peran pemerintah di situ? Itu pemerintah loh, publik gitu ya. Nah, sementara kalau APBN itu dari nol, dari hari pertama itu nol, nggak punya duit, ambil nyari keluar, itu dapat 10%. Hitung-hitungannya menurut saya kalau 3.000, 4 kali tuh bisa lebih dari 50% peran pemerintah. Di mana peran swasta di sini? Itu yang perlu kita lihat, yang sering saya protes. Tapi kembali ke cerita tentang efisiensi ini, uang yang 300 triliun tadi ya, mau diapain? Ini kan tadi disebutkan refocusing, boleh, sama kan reprioritisasi dengan refokus kan sama aja ya. Kita membuat prioritas baru dan fokus yang baru, sama itu sebenarnya ya. Jadi kalau dulu fokusnya waktu COVID tadi disebutkan untuk mengatasi COVID, sekarang fokusnya adalah untuk kemandirian pangan, energi, kemudian juga pendidikan ya, untuk pembentukan IPM lah manusia ini, kualitas manusia. Ini luar biasa melalui MBG, misalnya makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, kemudian berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk untuk menegaskan ketahanan pangan ya, kemudian ketahanan energi dan sebagainya. Jadi arahnya adalah ke sana. Maka sebenarnya adalah ini eranya shifting, mungkin ya shifting. Waktu COVID juga shifting, ternyata banyak pengusaha-pengusaha yang sebelumnya biasa-biasa begitu mati dia karena COVID itu justru yang tumbuh adalah yang baru-baru ya, ada tumbuh yang baru. Dulu juga begitu, banyak kejadian. Jadi memang setiap era kan seperti itu. Apalagi dengan sekarang misalnya Trump effect nih, ya di global juga begitu kejadiannya. Jadi akan ada selalu struggle, ada yang mungkin harus mati, harus hidup gitu ya. Itu selalu terjadi. Nah, jadi fokus yang kesini ini tadi, mungkin nanti UMKM kan lebih bagus, koperasi akan lebih bagus, jangan-jangan ya, karena ternyata selama ini MBG ini yang nangani yayasan, gitu, yayasan, koperasi dan sebagainya, bahkan BUMDes di Jawa Barat ini ya ikut menangani. Jangan-jangan nanti akan bagus kualitasnya mereka itu. Kita belum pernah lihat itu, gitu ya. Jadi tadi katakan Kang Ferry biasa ada reaksi-reaksi memang harus begitu gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan diperoleh keseimbangan baru. Jadi itu sebenarnya. Dan tadi juga dikatakan bahwa jalan dinas itu nggak semuanya dihapus, 50% itu sekitar segitu ya. Kemudian seminar-seminar boleh nggak? Boleh, tapi dicari yang paling penting-penting gitu kan. Kemudian perjalanan pada 2 bulan pertama ini memang masih sibuk untuk ngurus itu, apalagi diwarnai dengan ada yang salah paham, akhirnya dimatiin listrik katanya ya, ada yang mecat pegawai yang sebenarnya nggak boleh dipecat gitu kan ya. Jadi ini adalah mispersepsi saya kira di kalangan masyarakat, berbagai kalangan, bahkan termasuk diantaranya adalah para pengelola institusi pemerintahan gitu, boleh dikatakan gitu kan. Nah ini mudah-mudahan segera kemudian kita proyek keseimbangan baru, semua orang mulai memahami, kemudian kita akan bergerak lebih kuat ke depan ya, untuk tadi mengkompensasi lah kalau barangkali di triwulan 1 itu akan terjadi sedikit barangkali penurunan, perlambatan gitu ya, nanti akan percepatannya di triwulan 2 paling tidak. Karena ini bisa saya sampaikan bahwa kita sudah menjangkau sekitar 2,1 juta penerima manfaat ya untuk MBG. Tapi uang yang keluar itu belum banyak. Karena ini masih ada tata kelola yang harus diperbaiki. Nah, mudah-mudahan nanti dengan perbaikan tata kelola itu dibayarkan rapel-rapel gitu ya. Akan tergelontorkan uang-uang yang harus dibayarkan itu
dan itu akan menggerakkan perekonomian secara signifikan. Ya. Saya kira itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Tauhid. Ini tadi sebenarnya ada dua yang ingin saya tanyakan, Pak. Apa itu? Dari apa yang disampaikan Pak Tauhid tadi menyebut adanya Danantara, adanya MBG, makan bergizi gratis. Saya ingin tanya dua hal itu. Mungkin untuk Pak Ferry dulu. Saya dengar informasi ataupun pernah baca bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan untuk mengalokasikan dana ke proyek-proyek strategis. Salah satunya itu pendirian Danantara. Seandainya itu betul, Pak Ferry, bisa menjadi skandal seperti di Malaysia ini. Satu, Malaysia Development Berhad, ya kan? Ya. Bagaimana menurut kacamata Pak Ferry sebagai pakar ekonomi, kira-kira kondisi seperti ini, ada tokoh-tokoh yang berpendapat demikian, itu bagaimana menjelaskan kepada publik kalau itu tidak akan terjadi di Indonesia? Ya. Nah, tadi untuk MBG saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Tauhid, kira-kira implementasinya sampai saat ini seperti apa, Pak, di Jawa Barat aja dulu. Karena kalau di Indonesia terlalu luas itu, terlalu luar biasa. Monggo, boleh Pak Ferry dulu, boleh Pak Tauhid dulu. Silakan. Silakan, Oh Pak ya, Ferry. baik. Ferry, ya. Izin Pak Tauhid. Iya. Jadi pemirsa sekalian, bahwa Danantara ini memang lagi hot issue nih di kita ya, setelah kemarin di launching oleh Presiden, lalu launchingnya juga mengundang mantan-mantan Presiden Indonesia ya, sehingga kalau saya ngelihatnya malah akhirnya publik itu disamarkan dengan urusan politik daripada urusan sebenarnya kebermanfaatan Danantara itu sendiri, manfaat ekonominya. Jadi manfaat ekonomi nggak keluar tuh kemarin pemberitaan itu, politik aja. Semua ya. Jadi Danantara itu kan juga sebagai sebuah sebenarnya instrumen fiskal dari pemerintah ya. Gimana caranya dana-dana tadi pemerintah tuh nggak mau yang saat ini tuh ada dana-dana yang tidak bisa diproduktifkan, tidak bisa diproduktifkan. Dan itu ternyata menurut hasil pengamatan, katakanlah kajian science based gitu ya, evaluasi itu masih banyak, baik itu ada di belanja-belanja kementerian, bahkan sampai di BUMN, itu dana-dana yang sebenarnya banyak nganggur dan tidak bisa diproduktifkan. Nah, Danantara ini salah satu yang paling utamanya adalah mencoba untuk itu. Jadi dana-dana yang tidak diproduktifkan atau kurang produktif gitu ya, karena kalau sebelumnya kan diserahkan kepada masing-masing unit kan, unit lembaga pemerintah ataupun BUMN gitu. Nah, sekarang tidak, sekarang dibentuk dalam suatu seperti sebuah badan khusus, bekerja profesional, tapi sebenarnya dia itu nanti bergerak dalam tataran fiskal ya, untuk memperbesar penerimaan dan pendapatan pemerintah. Saya pikir kalau misalnya kita terlalu takut di zaman sekarang ini bahwa ini akan begitu, akan begini, sepertinya ya kita berlebihan juga berprasangka seperti itu ya. Karena kita itu pasti termakan oleh tadi blowing politiknya dibandingkan dengan ekonominya. Tapi saya pikir justru kenapa bahwa saya sih pikir gini saja, bahwa kenapa bahwa mantan-mantan presiden itu dijadikan sebagai sebuah katakan pembina ataupun juga sebagai sebuah pelindung lah untuk di dalam Danantara. Karena beliau ini berdua katakan SBY dengan Pak Jokowi itu kalau dihitung-hitung 20 tahun kan. Dan itu mengalami masa yang berbeda. Katakan Pak SBY waktu itu berhadapan dengan krisis ekonomi tahun 2008, 2009. Lalu Pak Jokowi itu berhadapan dengan COVID. Dan dua-duanya kita bisa survive. Tapi jangan salah, menterinya sama. Oh iya. Menterinya sama. Ya. Ya, artinya ini kekhawatiran nanti takutnya dibawa ke politik gitu ya. Itu enggak, karena untuk itu. Jadi untuk terbiasa dengan hal-hal yang nanti sifatnya bisa mengganggu bagaimana pembangunan Indonesia itu bisa dibiayai oleh fiskal yang kuat dan sustainable tadi. Ya, jadi peran masyarakat juga, maksudnya stigma masyarakat juga perlu diluruskan. Salah satunya mungkin ini kan kita harus juga bisa mendukung peran pemerintah. Walaupun itu jadi kewajiban pemerintah sendiri ya. Betul. Ataupun pihak Danantara untuk bisa mensosialisasikan seberapa penting dan seberapa produktifnya nanti dana masyarakat itu dipegang oleh mereka. Baik, Pak Hermawan, nanti kita akan lanjutkan pertanyaan tadi termasuk ke Pak Tauhid. Mungkin kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Ruang Publik.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik, masih membahas terkait dengan tema efisiensi anggaran, peluang atau ancaman bagi perekonomian nasional. Di segmen sebelumnya tadi bersama dengan narasumber telah membahas beberapa mungkin salah satunya terkait dengan respon masyarakat begitu ya. Hal-hal yang juga mungkin masyarakat di sini berpartisipasi untuk pengawasan pengelolaan anggaran seperti itu. Yang mana memang yang banyak dituntut dalam demo ataupun juga unjuk rasa mungkin transparansi atau kedepannya akan seperti apa lokasinya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Hermawan, implementasi ya Pak ya. Betul. Nah implementasi mungkin Pak Tauhid nanti boleh dijelaskan secara lengkap. Baik. Enggak, Pak, terkait MBG nih, karena Iya, ini sangat isunya sangat luas juga. Iya. Makasih Bang Hermawan ya, semua pemirsa. Jadi MBG ini tadi saya katakan sebagai sebuah pilihan ya, baik kebijakan baru yang menjadi prioritas bagi pemerintahan baru ini. Jadi yang namanya policy itu kan matter of choices ya. Jadi pilihan. Nah, pilihan kebijakannya adalah kemudian menggelar MBG. Apa itu MBG? MBG itu sebenarnya adalah ya kalau kepanjangan makan bergizi gratis ya. Betul. Nah, MBG ini akan menyasar dan menyelesaikan banyak hal seharusnya ya sebagai sebuah kebijakan. Apa itu? MBG ini sasarannya adalah ada 9 kelompok. Dibagi dalam 3 kelompok besarnya gitu ya. Satu adalah siswa, kelompok siswa. Kemudian yang kedua adalah kelompok balita. Kemudian yang ketiga kelompok ibu-ibu. Ibu-ibunya khususnya adalah yang ibu hamil dan menyusui. Jadi saya membayangkan dengan MBG ini manusia Indonesia stunting itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena coba dari ibu-ibu hamil udah dikasih makan gratis yang bergizi. Makan bergizi lah gitu ya. Makan bergizi dari hamil. Berapa bulan tuh hamil? Ya kan? Katakanlah 9 bulan gitu ya. Kemudian setelah melahirkan, itu kan menyusui. Itu dikasih juga makan bergizi sampai usia katakanlah kalau menyusui 2 tahun misalnya ya. Sudah 2 tahun 9 bulan. Setelah masuk 2 tahun, masuk balita. Masuk balita dia dikasih makan bergizi lagi. Sampai katakan 5 tahun. Dia masuk PAUD. Ya. Kan dapat lagi makan bergizi. Masuk SD, SMP sampai SMA. Bayangkan 20-an tahun nih manusia Indonesia akan mendapatkan makan bergizi. Nggak ada stunting tuh. Ya kan? Satu itu. Yang kedua, orang mengatakan bahwa di mana-mana trennya adalah tidak berani punya anak. Ya kan? Tidak mau menikah dan sebagainya. Wah, jangan-jangan sekarang berlomba-lomba ini orang. Kenapa? Ya kalau punya anak ditanggung pemerintah semua, ya kan? Sejak dari hamil, kemudian menyusui, kemudian sampai balita, masuk sekolah di PAUD sampai dengan SMA, tinggal kuliah, ya kan? Nah, jadi ini luar biasa nih programnya sebenarnya. Nah, bagaimana implementasinya hari ini? Jadi hari ini memang masih banyak sekali persiapan-persiapan yang harus difikskan ya. Tapi setidaknya sampai dengan tanggal 7 Maret yang lalu, pemantauan kami itu sudah ada sekitar 742 SPPG yang terbentuk dan yang beroperasi itu ya ada sekitar 454 itu di Jawa justru. Dan dari di Jawa itu kalau ditanyakan Jawa Barat, itu 292-nya di Jawa. Jadi di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu dari porsi Jawa itu mencapai 49,9%. Jadi Jawa Barat ini mendapatkan manfaat yang luar biasa saat ini untuk MBG ini. Paling tidak di awal-awal ini ya. Memang angkanya proporsinya kemudian sebagian naik, Jawa Barat agak turun, tapi masih segitu posisinya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kemudian kemanfaatan Jawa Barat, sungguh tinggi. Itu yang saya katakan kepada teman-teman di BI kemarin yang khawatir bagaimana Pak Tauhid ekonomi Jawa Barat. Karena alokasi ke Jawa Barat dipangkas katanya, sekian triliun. Saya bilang nggak usah khawatir karena besarannya nggak ada masalah. Dan MBG itu sebenarnya adalah pemangkasannya itu hanya pemangkasan dari kantor bayar. Jadi Kanwil Dijen Perbendaharaan, juga KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, itu adalah kantor bayar. Maka ada uang-uang yang dialokasikan melalui Kanwil, melalui kami gitu ya, Kanwil kami, kemudian KPPN di lingkungan Jawa Barat, tapi juga ada yang
tempat lain mengalirkan uang ke Jawa Barat. Jadi tidak semua uang yang masuk ke Jawa Barat APBN itu dari KPPN yang Jawa Barat. Banyak sekali yang bukan dari Jawa Barat. Contoh, nanti ke MBG ya. Contoh, jadi apa namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ya. Itu uangnya nggak kami alirkan dari Jawa Barat itu, mengalir dari Jakarta KPPN-nya. Kemudian ke sistem perbankan, kemudian masuk ke teman-teman. Saya tadi di Bekasi ketemu dengan seorang mahasiswa yang lagi kebetulan PKL, magang di KPN Bekasi. Ternyata dia menerima KIP. Iya Pak, saya terima KIP katanya. Dan nerimanya di Bekasi. Tidak dibayarkan melalui KPN Bekasi, di KPN Jakarta itu lewat perbankan kemudian diambil situ. Jadi banyak sekali dana-dana yang masuk ke wilayah sini bukan dari KPPN di wilayah sini. Jadi bilang jangan khawatir kalau ada alokasi yang kelihatannya berkurang Jawa Barat, bukan berarti berkurang alokasinya. Nah, MBG ini disisir dari berbagai tempat tadi itu, dari seluruh Indonesia boleh dikatakan semuanya kan. Kemudian digeser ke BGN. Satker BGN itu kebetulan kedudukannya di Jakarta Selatan. Nah, KPPN-nya Jakarta 5 di apa namanya Ragunan sebelahnya itu, apa namanya di situ ya, di sana, sehingga pembayaran dari sana masuk ke sini. Manfaatnya diterima oleh Jawa Barat, dibayarkan dari sana. Jadi nggak ada masalah dengan ekonomi Jawa Barat. Tidak ada masalah dengan soal ini gitu, karena jalurnya ke sini. Apalagi dalam posisi saat ini Jawa Barat memegang atau mendapatkan porsi yang sangat besar. Hampir 50% dari porsi Jawa gitu saat ini ya. Sayang sekali itu kalau apa namanya grafik yang saya siapkan bisa ditayangkan, bagus itu bisa dilihat gitu ya. Kelihatan grafik Jawa Barat tinggi sekali targetnya. Itu kira-kira ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Tauhid. Seperti itu ya, kira-kira MBG itu tetap membawa berkah untuk Jawa Barat sebenarnya. Betul. Mungkin Kepada rakyat Indonesia. Iya. Ya, Karena Jawa Barat lebih besar Pak tadi. Iya, kebetulan ya hari ini konteks ya. provinsi daerah Jawa mungkin Barat lebih besar perolehan. Penduduknya besar juga. Yang kembali ke Jawa Barat lebih besar. Nah, saya ingin kembali ke kementerian lembaga Pak, karena kita ini membidangi, khususnya saya juga membidangi pembinaan terhadap kementerian lembaga dan juga KPPN. Di lapangan, saya lihat ada beberapa kementerian ataupun satker yang tidak bisa menerima efisiensi atau belum bisa menerima efisiensi. Ya, karena terlalu berlebihan. Ada yang dipotong sampai 95%, Kang Gilang. Itu sampai, terus ngapain saya gitu, tinggal 5%. Sehingga ada sebagian KL yang tidak melaksanakan tusinya dengan baik nih Pak. Sementara kita ini sebagai pembina Pak. Sebenarnya bagaimana ini Kemenkyu menyikapinya Pak? Dan teman-teman KPPN juga menyikapinya kira-kira seperti apa Pak? Iya, itu kalau ini kebetulan bulan Ramadan ini ya. Betul Saya Pak. jadi ingat hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu mengatakan, jadi Allah itu katanya faman lam yarda biqada'i gitu ya. Walam yasbir ala bala'i gitu ya. Apa katanya? Fakhruj min ardi wa sama'i katanya gitu ya. Ini kalau hadis qudsi gitu. Suruh keluar dari bumi Allah dan sebagainya. Ini kebijakannya pemerintah loh ini, presiden loh ya. Kalau kemudian pembantunya tidak berkenan, ya tadi mungkin apa namanya istilahnya ya silahkan mungkin begitu ya kira-kira gitu ya kalau kita mengacu ke hadis kursi itu. Jadi mungkin ya kalau nggak menerima kebijakannya pemerintah seperti itu. Makanya seharusnya bijak semuanya ya, menerima keputusan kebijakan polisi pemerintah ini dengan lapang, dengan benar melihatnya. Karena sebenarnya seluruh pendapatan take home pay itu nggak pernah akan berubah oleh kalian gitu ya. Jadi tidak diubah sama sekali. Dia tetap menerima seperti itu. Bahwa kemudian kegiatannya terhambat dan sebagainya dan harus efisiensi, iya. Saya kira efisiensi itu bagian dari hal yang selalu digembar-gemborkan dari dulu. Ya, ada banyak hal. Kami ini dari tahun 2012 melakukan kajian fiskal regional, Pak, di berbagai tempat provinsi. Lalu juga melakukan spending review. Spending review, mereview belanja pemerintah. Ternyata banyak temukan tuh. Kalau zamannya Pak Agus Marto itu ada sebutan katanya inmalah itu apa? Pengeluaran seharusnya keluar sekali, berkali-kali keluar.
itu yang kemudian diefisiensikan. Jadi masih banyak yang perlu diefisiensikan. Bagaimana terus ini kok nggak selesai efisiensi? Ya memang harus ada dilakukan dari sumbernya. Karena ini prosesnya seakan-akan prosesnya berjalan seperti ini, kemudian diefisiensikan. Yang kemarin jalan proses seperti yang kemarin juga. Efisiensikan lagi proses begitu juga. Jadi proses penganggarannya memang yang harus mungkin diperbaiki ya, lebih tajam gitu ya. Ini kan efisiensi di tingkat pelaksanaan nih. Akhirnya kami dari Dirjen Perbendaharaan yang boleh dikatakan kena sasaran ya. Padahal sebenarnya ini adalah bagaimana di perencanaannya, sistem perencanaan anggarannya. Nah, kami selalu memberikan feedback melalui kajian-kajian tadi itu bahwa memang efisiensi ini penting dan perlu dilakukan oleh semua. Karena efisien itu sebenarnya bukan mengurangi ya. Efisien itu meningkatkan nilai tambah. Kalau mungkin Kang Ferry ini menjelaskan tentang efisiensi itu apa? Kalau nggak salah dalam ekonomi itu pengeluaran tertentu menghasilkan hasil maksimum gitu ya, atau optimum ya. Tapi dengan pengeluaran sebesar-besarnya menghasilkan manfaat yang maksimal kan gitu kira-kira gitu ya. Jadi harus ada ukurannya itu, kalau mengeluarkan segini hasilnya apa. Nah, itulah yang diukur oleh pemerintah, dilihat oleh pemerintahan hari ini. Saya kira pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya ini pengusaha, saya tahu bagaimana deal dengan pemerintah katanya gitu ya. Jadi beliau tahu tentang hal seperti itu, makanya lebih tajam mungkin dibanding dengan yang lain. Dan jangan lupa ya, Pak Prabowo itu keluarganya dari dulu kan keluarga memang bukan pengusaha, tapi pemerintah semua itu, ke atas itu. Dan bapaknya beliau juga pernah melansir kayaknya kebocoran anggaran sebagainya. Jadi beliau mungkin tahu betul ya mengenai hal itu, sehingga hari ini kelihatannya ingin mencoba untuk menekan kebocoran itu. Sebenarnya itu. Jadi ayo seluruh kuasa pengguna anggaran, para pengguna anggaran, kita melihat ini secara bijak ya, bahwa semuanya adalah tujuannya, kalau kita mengacu pada pasal 23 Undang-Undang 45 itu adalah APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah ini nih yang paling penting bagi kita ya. Kalau kita bekerja untuk kepentingan itu, insya Allah kita semua akan bisa menerima dan kemudian melakukan yang terbaik. Dan saya yakin para pegawai negeri ya, pelaksana pengelola pemerintahan itu biasa menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan politik ya, yang mohon maaf saya katakan politik. Itu saya pikir ya. Terima kasih Pak Tauhid. Mungkin sekarang ke Pak Ferry. Saya lah ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya cukup khawatir tuh Pak, ketika terjadi demo di mana-mana. Kalau sudah mahasiswa turun itu bahaya pemerintah. Ya. Bagaimana memberi pemahaman kepada mereka ya, supaya pemahamannya benar. Ada isu misalnya di dalam undang-undang itu kan sudah jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20%. Nah, dengan dilakukan efisiensi pada Kementerian Pendidikan, ini berkurang, tidak sesuai. Tidak sesuai dengan undang-undang lagi nih pemerintah. Padahal kalau Pak Tauhid tadi bilang MBG itu untuk makanan untuk siapa? Tapi tidak tercantum dalam anggaran pendidikan. Tapi dialokasikan. Yang Jawa Barat lebih diuntungkan. Nah, bagaimana memberi penjelasan ini kepada mahasiswa supaya mereka paham dan nggak menyebut Indonesia gelap. Monggo Pak Ferry. Ya, memang ada dua hal ya kalau menurut saya soal transparansi informasi dan juga keterbukaan informasi. Jadi kalau menurut saya sih memang ini sambil jalan, dan ini memang kalau boleh sangat teknikal ya. Kalau saya sih mandang sangat teknikal Pak Maman, Pak Tauhid ya. Jadi efisiensi anggaran sangat teknikal. Jadi karena sangat teknikal, mungkin kan nggak perlu kita bilang udah suruh mahasiswa kuliah ekonomi dulu untuk bisa memahami itu. Kan nggak mungkin kita bilang gitu. Tapi memang kami berharap sebagai katakan perwakilan masyarakat, kami juga berharap mungkin harus ada informasi yang lebih intens ya, dan bergelombang lalu menjadi snowball gitu. Informasi itu semakin besar semakin bisa dipahami ya. Baik itu dilakukan oleh katakan Kemenq ataupun juga lembaga-lembaga terkait,
yang mendapat prioritas daripada efisiensi anggaran ini. Jadi itu tidak membuat ruang-ruang disinformasi ini dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi memang satu-satunya itu nanti waktu akan berbicara kalau menurut saya. Tapi di samping itu juga informasi itu terus harus Enggak gini, masalahnya kalau menunggu waktu, Enggak, maksudnya turun mahasiswa. lain, bukan maksud itu. Saya pikir mah kalau turun mahasiswa mah nggak apa-apa, dari dulu juga. Siap. Nggak Bagian apa-apa, dari biar- respon ya Pak ya. Nggak apa-apa. Kita pikir juga itu bagian daripada dinamika ya, Betul. membangun bangsa dan demokrasi. Tapi maksud saya begini bahwa informasi itu harus tetap dijalankan dan sifatnya snowball gitu. Jadi jangan sedikit dikeluarkan, sedikit continuous informasi dikeluarkan dan semakin snowball. Jadi masyarakat itu informasi itu taunya bukan dari pihak lain, tapi justru benar-benar dari pemerintah. Dan semakin tahu masyarakat itu informasi yang mereka dapatkan, bukannya malah semakin bingung. Nah, Iya. pola itu kan harus ada strategi sendiri loh. Kalau menurut saya ya, menyampaikan komunikasi massa itu harus ada strategi. Jadi bukan hanya ekonomi yang cerita, kalau ekonomi cerita nanti saya kuliah. Jadi harus gabungan dengan ahli komunikasi Siap, massa juga. siap. Tapi maksud saya gini lah. Jadi biar bagaimanapun pemerintah juga tetap harus legowo kalau misalnya diprotes oleh pemerintah. Karena memang ini kan suatu kebijakan yang baru ya sifatnya gitu. Masyarakat juga kaget apa itu MBG dan sebagainya. Dana Taran, kaget lah, shock gitu. Jadi memang kewajiban pemerintah juga yang harus memberikan informasi sejelas-jelasnya. Hanya masalahnya begini, kan saat ini bahwa kita itu era otonomi daerah sudah semakin berkembang dan maju seperti Pak Tauhid katakan. Bahwa penyelenggara pemerintah itu bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga ada pemerintah daerah, bahkan sekarang desa. Iya. Nah, ruang-ruang informasi mana yang menjadi beban pemerintah, mana yang menjadi pemerintah daerah, mana yang jadi katakan terkecil yang sampai pemerintah desa, itu mungkin harus ditindaklanjuti dengan ikutan regulasi dari Impres ini. Bukan hanya berhenti sampai di Impres, tapi juga masing-masing mungkin mengeluarkan permen lah, gitu ya, atau permen lah, atau misalnya regulasi di Pergub atau Perwal gitu untuk bisa menyikapi ini sehingga dari atas sampai bawah, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu satu suara. Kalau saya pikir itu bisa sudah satu komando satu suara, mudah-mudahan masyarakat akan ikut. Perguruan tinggi juga harus satu suara. Ya, Karena banyak orang-orang hebat di sana yang punya pendapat, punya argumen yang bisa ngompori. Oh iya, nggak apa-apa itu sih kebebasan bagian dari kebebasan akademik. Nah, tapi bagi saya ketika- pada ujungnya nanti akan Tapi ketika yang ngompori tadi pemahamannya benar, saya yakin aman. Iya betul, makanya katanya Itu makanya saya undang Pak Ferry ini. Jadi sama-sama ya. Nah, Baik, itu Pak Ferry tadi juga sempat disampaikan ini mungkin efisiensi anggaran akan berjalan di tahun pertama lah istilahnya 2025. Kemudian juga sisi evaluatifnya tadi per satu kuartal sampai dengan bulan Coba April kita misalkan lihat terlihat nanti. dinamikanya seperti apa Iya, begitu betul, ya. betul. Nah itu skema evaluasinya seperti apa yang mungkin juga bisa masyarakat pantau atau juga monitoring Pak? Ya nanti kan BPS akan melakukan informasi ya sektor-sektor mana nanti di antara 17 sektor produksi dan lapangan usaha itu yang akan terkena imbasnya di kuartal 1. Ya. Karena nggak mungkin 17-17-nya turun. Gitu. Mungkin aja bisa. tapi Pak Ferry, sebenarnya data valid, mungkin Pak Tauhid lebih valid kalau Ya mungkin nanti boleh ditambahkan iya. sama Pak Tauhid. Ya artinya untuk evaluasi itu nanti mungkin akan kelihatan ya. Iya. Mana sisi sektor yang melesu atau slowing down, mana kemudian yang tiba-tiba dapat anugerah akibat efisiensi ini nanti Betul. akan dilihat. Ya. Nah, setelah itu sebagai evaluasi, lalu juga kita lihat indikator yang lain seperti inflasi, daya beli dan sebagainya gitu ya. Ataupun juga nanti penyerapan tenaga kerja karena Jawa Barat boleh dibilang ini lagi juga mulai mengalami tekanan pengangguran yang relatif cukup tinggi ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak menambah buruk kondisi yang lagi masa transisi ini. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan bisa dapat sebuah analisis ataupun informasi yang bisa untuk lanjutan kebijakan berikutnya. Gitu. Kalau menurut saya sih itu. Baik. Karena insya Allah percayalah bahwa ekonominya itu bergerak menuju yang arah lebih baik ya. Masih ada waktu sedikit lagi Pak. Iya, Pak Tauhid, ya, silakan, saya ingin gimana? bertanya terkait dengan kelangkaan gas subsidi ataupun subsidi listrik. Ada nggak hubungannya dengan efisiensi ini Pak? Karena itu heboh juga ini Pak. Iya. Ya, masyarakat jadi trust issue juga ya. Iya. Berbagai sektor Bahkan dan tidak kebutuhan. hanya berita tapi di sekitar kita pengguna-pengguna gas
bersubsidi itu mengeluh semua, menangis. Nah, kira-kira apa ada hubungannya nggak dengan Ya, efisiensi? terima kasih. Jadi sebenarnya ini hal lain, ya. Ini kan sebenarnya konteksnya adalah bagaimana kita menciptakan ketepatan sasaran tentang subsidi ini, gitu ya. Yang selama ini disinyalir, mohon maaf ya, saya ini sudah bising nih telinga di sini nih. Kur nggak tepat sasaran, subsidi nggak tepat sasaran, semua tepat sasaran kan kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena datanya memang yang masih belum single ya. Kita merindukan ada single ini number, tapi kan belum berjalan kayaknya di Indonesia ya. Lain dengan di negara-negara maju. Jadi saya kira apa yang dilakukan terhadap gas itu adalah upaya untuk melakukan itu. Kemudian kalau ada orang yang, mohon maaf dalam tanda petik, tersakiti karena mungkin nggak mendapatkan akses, ya wajar-wajar saja gitu ya. Artinya yang dipotong aksesnya karena dipandang misalnya seperti itu, kemudian teriak, itu selalu ada ya. Sama dengan yang tadi, konteks mahasiswa tadi. Saya juga mantan mahasiswa demonstran juga tahun 98, 97, bahkan dari tahun 92 saya melakukan itu gitu ya. Jadi saya sih nggak merasa seharusnya bahwa mahasiswa dibungkam. Justru tadi yang Kang Ferry sampaikan, berikan informasi yang benar, yang ketersediaan yang masif. Good governance itu menuntut adanya public availability of information. Jadi itu harus bisa diakses oleh publik dengan mudah, kemudian dengan lebih jelas gitu ya, accountable, sehingga nggak menimbulkan tadi sakwasangka. Itu yang paling penting sebenarnya, kepastian itu. Nah, mudah-mudahan pemerintahan kita ini dari waktu ke waktu terus akan memperbaiki tata kelolanya, pemerintahannya, good governance. Kita di sisi keuangan sudah bisa menunjukkan misalnya tingkat kualitas pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Kemudian kita tadi sedikit bicara Danantara, kita mau memperbaiki pengelolaan di BUMN gitu ya. Perbaikan di tempat lain, semuanya kita harus perbaiki. Saya kira ayo dong kita sama-sama ya mempelopori perbaikan ini. Saya sebagai bagian dari upaya perbaikan sejak dari zaman saya masuk kerja Pak Kang Ferry ya, sampai waktu kita melahirkan Undang-Undang Keuangan Negara, saya dimusuhi orang-orang juga. Melahirkan Undang-Undang Keuangan Negara nggak mudah itu. Selalu begitu yang saya rasakan. Jadi saya sih santai-santai aja menghadapi situasi seperti ini gitu. Karena biasa orang menghadapi resah karena perubahan-perubahan itu tadi yang dikatakan Kang Ferry tadi. Itu mungkin Baik Pak Hermawan ya. Baik Pak Hermawan, ini mungkin juga bisa menjadi salah satu upaya kita ya, supaya memberikan pemahaman yang cukup intens pada masyarakat tadi yang dibutuhkan ya Pak ya. Karena setiap kebijakan ataupun juga perubahan pasti menimbulkan respon khususnya untuk masyarakat, yang memang ini juga aturan langsung dari Presiden gitu. Dan memang ada beberapa sektor yang terdampak, termasuk juga elemen-elemen masyarakat yang akan bersuara ke depan. Kita nantikan ke depan mungkin akan ada dialog-dialog seperti ini juga di ruang publik. Kami ucapkan terima kasih Pak Hermawan, terima kasih selaku co-host yang sudah. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi anggaran bukanlah mimpi, tapi nyata dan harus dijalani demi negeri. Jangan salah menyikapi, karena efisiensi itu hanyalah mengalihkan belanja untuk kepentingan rakyat. Nggak perlu demo berkata Indonesia gelap, padahal terang benderang. Dan buktinya semua masih bisa berjalan. Kalian hanya akan lelah sendiri karena kehabisan energi. Luar biasa. Kita ambil esensi dari upaya efisiensi ini ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Tauhid, terima kasih, Pak Ferry, terima kasih atas kehadirannya di ruang publik hari ini. Dan pemirsa, demikianlah program ruang publik kali ini. Saya Gilang Hafizi pamit. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.